Hura, hura! Berdua. Mulai dari sini, ayo. Yang dari BNNP, ayo, berapa sini? Ayo. Kita satu sampai ke sana. Dari mau dulu saya bawa ke kondisi akarnya. Tanya dulu sama Bang Rahmat. Bang saya mau bawa akarnya. Dalam rangka apa katanya? Obat. Enggak ada obat-obat katanya. Banyak obat yang lain. Oh udahlah enggak jadi. Loncat. Go, bagian belakangnya. Ayo, Bang. Masukan kau beli ya? Kacau di beli. Ya, mengingat hujan sudah mau turun. Ayo. Tolong yang bawa minyak dikumpul. Ya, ini yang saya bikin ini. Ini apa itu? Ini yang saya bikin, itu dibakar, ini dibakar di sini nanti. Ya, itu dibakarnya. Ini ada tambahan lagi nih Bang. Tunggu, ada tambahan lagi 2. Mana nak? Ayo. Memang anak jembatan 3 orang Bu. Jembatan 2 orang. Tadi 2 orang, kenapa 2 orang? Trisam dong. Ya ada pasirnya tuh Mbak Cici. Kami dari Sri Kandi Badan Narkotika Nasional BNN. Kami berada di sini dalam rangka kegiatan pemusnahan ladang ganja yang ini memang merupakan salah satu tugas dari Direktorat Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia. Kami dari Sri Kandi ini juga hadir untuk ikut memberantas narkotika, dalam hal ini tanaman ganja.
Dan teman-teman ini semua bagaimana? Kita juga siap mendukung seperti halnya dengan para bapak-bapak yang telah hadir di sini. Jadi kami juga tidak mau kalah dengan medan yang curam. ya, dengan medan yang sangat curam ya Mbak ya. sangat curam. Kami bisa melalui dengan penuh semangat. Apa yang paling berkesan selama perjalanan hingga sampai ke ladang ini, Bu? Wow, luar biasa. Wow, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti dengan semangat yang cukup tinggi membuat kami bisa tiba di puncak gunung ini. Apakah sebelumnya pernah naik ke ladang ganja, Bu? Ini sudah sering, kalau saya itu sudah tahun ke-5. Karena saya bertugas di Direktorat Narkotika itu dari tahun 2017. Medan yang lebih curam dari ini juga sudah kami lalui, yaitu di Mandailing Natal. Berapa jam perjalanan? Perjalanan itu kurang lebih 4 jam. Jadi pulang pergi itu ditempuh dengan 8 jam. 8 sampai 10 jam. Jadi kami tiba di tempat pemberhentian mobil itu sudah maghrib. Pokoknya luar biasa. Luar biasa, Sri Kandi Narkotika BNN luar biasa. Ada pesan-pesan Ibu untuk masyarakat? Ayo. Minyaknya udah mabuk. Baik, rekan-rekan, hari ini di tempat ini kita ada di titik lokasi 4.630 meter di atas permukaan laut sebagai lokasi kedua di ladang ganja. Kita bersama-sama instansi terkait dan satuan terkait, diantaranya ada Kejaksaan, kemudian dari TNI dan Polri, kemudian Bea Cukai, Satpol PP, kemudian dari BNNP Provinsi Aceh, beserta Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan yang ada di titik lokasi pertama sepakat bahwa narkotika jenis ganja ini harus benar-benar kita musnahkan. Dan hari ini di tempat ini kita lakukan pemusnahan bersama-sama dengan semua instansi terkait. Tolong yang sana. Mana nih orang BNN lah, ayo. Nih. Bawa masing-masing. Ini ya. Udah dikit sana dulu. Ada masih ada? Hah? Ada. Sudah. Ayo media, anggar media. Bisa dijelaskan Pak ladang ganja. Ada berapa hektar yang kita musnahkan dan bisa diceritakan sedikit Pak untuk menuju lokasi ini seperti apa? Baik, kegiatan pemusnahan ladang ganja yang kita sama-sama saksikan hari ini diawali dengan hasil penyelidikan Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan yang dilaksanakan 5 Maret tahun 2022.
Setelah dilakukan penyelidikan, terdapat ada 2 lokasi yang sama-sama kita lihat. Pertama, di titik pertama ada di 438 MDLP, meter di atas permukaan laut, MDPL maksud saya. Dan ada di titik yang kedua di sini adalah di 463 MDPL. Kemudian dari hasil penghitungan batang pohon yang ada di lokasi pertama dan lokasi kedua, kita bisa hitung di total kurang lebih ada 13.000 batang yang bisa kita dapatkan, kemudian kita musnahkan hari ini. Jadi kalau di total berdasarkan berat basanya itu kurang lebih 6,5 ton. Kemudian lokasi yang sekarang menjadi sasaran untuk dilakukan pemusnahan kebetulan ada di wilayah Aceh Besar, tepatnya di Dusun Merah, kemudian di Desa Latemba, daerah Kecamatan Cilimun di wilayah Aceh Besar. Dan ini yang kita lakukan secara simultan berintegrasi dengan teman-teman dari TNI, Polri, dan instansi terkait. Di antaranya ada Bea Cukai, ada Kejaksaan, kemudian ada juga dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Jadi semua sepakat sebenarnya bahwa narkotika jenis ganja yang masuk dalam golongan 1 memang harus benar-benar diberantas. Oleh karena itu kita BNN RI di bawah pimpinan Pak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus Renat Kolose sepakat dan serius untuk konsen melakukan perang melawan narkoba, termasuk jenis narkotika ganja. Tidak ada tambahan Pak. Ya, jadi sekaligus saya sampaikan di sini kepada rekan-rekan teman-teman media bahwa ini juga bagian dari satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun BNN RI yang ke-20 yang nantinya jatuh pada tanggal 22 Maret tahun 2022. Ada beberapa kegiatan diantaranya hari ini pemusnahan barang gadang ganja yang kita laksanakan. Jadi ini beberapa rangkaian yang nanti kita sama-sama lihat. Nanti ada beberapa kegiatan lain. Ini salah satunya. Untuk pelaku sendiri atau petani ganja sendiri Pak, ini acap kali lolos dari kegiatan kita Pak. Ini apa sih kendala kita Pak? Jadi memang kegiatan yang kita lakukan hari ini tentunya tidak berhenti sampai di sini. Kita mendorong pemerintah daerah dalam hal ini melalui pihak BNNP Aceh untuk selalu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan program-program, diantaranya misalkan mengalihkan pekerjaan dari petani-petani ini supaya tidak melakukan penanaman terhadap tanaman ganja. Termasuk program-program lain juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi kita tidak bisa sendirian, kita harus melibatkan pemerintah daerah untuk melakukan hal tersebut. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Untuk dipoto sudah. Minta WA-nya, Pak. Untuk. Oh, siap.